Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin bahas tentang metode untuk menyelesaikan hutang ya teman-teman. Nah jadi seperti yang kamu ketahui kan sebelum kita mulai investasi, aku udah pernah bahas di video sebelumnya bahwa kita perlu melakukan yang namanya 3 hal. Yang pertama kita harus punya yang namanya dana darurat dulu, yang kedua kita harus punya asuransi, dan yang ketiga ini adalah kita harus membereskan hutang. Bahkan aku juga pernah bahas di video sebelumnya tahap-tahapan untuk mencapai financial freedom. Bagi kamu yang belum nonton, kamu boleh coba nonton. Nah dari video itu kan kita bisa menyimpulkan sebenarnya untuk mencapai financial freedom ada beberapa step-step yang harus diambil, dan salah satu stepnya itu adalah kita harus membereskan yang namanya utang kita dulu ya teman. Tapi di sini hutang yang aku maksud adalah hutang konsumtif, dimana kalau hutang produktif sama hutang konsumtif itu kamu harus bisa bedain. Hutang produktif adalah hutang yang sifatnya kamu ambil dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas kamu atau meningkatkan kemampuan kamu untuk menghasilkan uang. Sedangkan kalau utang konsumtif itu adalah utang yang nggak bersifat produktif, malah bersifat konsumtif ya. Contoh utang produktif apa? Contohnya misal kalau kamu ambil KPR properti, kemudian propertinya disewakan, itu kan sama aja utang produktif, di mana kamu bakal dapat kenaikan harga dari properti tersebut, terus kamu bakal dapat rental income. Jadi kamu dapat capital gain, kamu dapat rental income. Kemudian kalau misalnya contoh utang produktif lagi, kamu nyicil beli kamera, tapi kameranya kamu gunakan untuk keperluan content creation, atau buat jual jasa fotografi, atau buat freelance, atau buat buka bisnis fotografi. Nah itu jatuhnya itu utang produktif ya teman-teman. Kalau misalnya utang konsumtif, contohnya nih, kamu punya HP yang masih bagus, cuma kamu ambil cicilan untuk beli HP baru yang bahkan sebenarnya fiturnya kamu nggak terlalu perlu. Padahal kamu gunain HP kamu cuma buat WhatsApp doang atau cuma buat Instagram doang, tapi kamu beli HP yang super canggih, kemudian kamu menggunakan cicilan hutang. Nah, itu yang disebut dengan utang konsumtif. Contoh lainnya kalau misalnya kamu beli sepatunya yang bagus banget, sepatu mahal, sepatu branded, tapi tujuannya cuma buat dipamerin, itu cuma buat show off atau cuma buat gengsi. Nah, itu bisa disebut sebagai utang konsumtif ya teman-teman. Itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Nah jadi kalau misalnya kamu punya utang-utang konsumtif seperti ini, sebelum kamu mulai investasi, kamu diharuskan untuk membereskan semua utang konsumtifnya dulu teman-teman. Jadi ini ada lumayan basic rule dari personal finance, dimana sebelum kita mulai investasi, pastikan keadaan keuangan kita itu nggak minus dulu. Karena kalau misalnya kita minus, kita ada utang seperti itu, terus kita kena bunga, jatuhnya kita bakal tetap minus ya teman-teman. Karena bunga yang kita bayar di utang-utang semacam itu, misalnya utang kartu kredit atau utang pinjol, itu biasanya bisa lebih tinggi ketimbang return investasi yang bisa kita hasilkan secara rata-rata ya teman-teman. Nah makanya di video kali ini aku bakal membahas tentang 2 metode untuk melakukan pembayaran hutang atau menyelesaikan hutang. Metode yang pertama disebut dengan snowball method, metode yang kedua disebut dengan avalanche method. Nah, sebenarnya snowball method ini dipopulerkan oleh Dave Ramsey ya, teman-teman. Itu salah satu orang yang berpengaruh di bidang personal finance juga kalau di luar negeri. Kalau misalnya kamu ikutin, kamu pasti tahu ya, teman-teman. Nah, kalau di metode ini, kita diwajibkan untuk menyelesaikan hutang kita dimulai dari utang-utang dengan nominal yang lebih kecil, teman-teman. Jadi nggak peduli bunganya berapapun, yang penting dimulai dengan nominal yang paling kecil. Misal kamu ada utang 5 juta, ada utang 20 juta, sama utang 50 juta. Ya, kamu mulainya dari yang 5 juta, kemudian baru yang 20 juta, baru kemudian yang paling besar. Terlepas dari bunganya berapapun, kamu fokusnya ke nominal ya teman-teman. Jadi kamu beresin yang nominalnya lebih kecil dulu, baru selanjutnya ke nominal yang lebih besar. Nah, dengan kamu melakukan metode ini, kamu bakal melihat progres karena jumlah hutang yang dimiliki semakin lama akan semakin kecil ya teman-teman. Di sini aku maksudnya bukan nominal tapi jumlah utangnya. Kalau misalnya tadi kamu punya 3 utang, terus kamu kan fokusnya untuk nyelesain utang-utang yang kecil dulu. Otomatis ya utang kamu bakal berkurang jumlahnya. Yang semula 3 bisa cepat jadi 2, kemudian bisa cepat jadi 1, dan akhirnya bisa habis. Nah, menurut Dave Ramsey, dengan melakukan metode ini sebenarnya ada keuntungan secara psikologis teman-teman. Dimana dengan kita menyelesaikan suatu hutang, ini pada akhirnya kita bisa lebih konsisten, kita bisa stick ke komitmen awal kita untuk menyelesaikan utang, dan juga dalam jangka panjang kita bisa lebih konsisten untuk melakukan penyelesaian hutang ini ya teman-teman. Dengan kamu udah beresin satu utang, terus kamu udah ngeliat ada hasilnya, kamu bakal lebih semakin bersemangat buat ngabisin utang-utang lainnya teman. Ini bagus buat psikologi kamu bakal makin termotivasi, terus kamu juga bakal dapat momentum dengan metode snowball ini. Pada akhirnya kamu akan lebih semangat, dan kalau misal kamu udah lebih semangat, kamu udah lebih punya motivasi untuk nyelesain utang ini, pada akhirnya kamu bakal bisa bebas dari utang, dan juga kamu bisa mulai gunakan uangmu untuk mulai investasi ya teman-teman. Nah jadi itu keuntungannya kita menggunakan metode snowball ini. Bahkan teman-teman, aku juga sempat baca kalau misalnya menurut studi dari penelitian di Harvard, orang yang menggunakan metode snowball ini pada akhirnya cenderung lebih bisa untuk menyelesaikan seluruh hutangnya. Tapi apakah metode ini yang paling baik?
Nah, sebenarnya enggak juga, teman-teman. Metode ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Yaitu secara hitungan matematis, kalau misalnya kita menggunakan metode ini, kita bakal rugi secara uang, teman-teman. Maksudnya adalah kalau misalnya kita menggunakan metode yang ini, pada akhirnya kita akan merogoh kocek lebih besar dan mengeluarkan uang lebih banyak ketimbang dengan metode yang aku bakal jelasin, yaitu metode kedua. Metode kedua ini namanya avalanche ya, teman-teman. Dimana kalau misalnya yang tadi kan kita mulainya fokusnya dari utang-utang yang nominalnya kecil. Kalau yang avalanche ini, kita mulainya bukan dari yang nominal kecil, kita mulainya kita hajar hutangnya dari yang bunganya paling gede, teman-teman. Jadi nggak peduli nominalnya berapa, yang penting kita hajar yang bunganya gede dulu. Nah, dengan kita ngabisin bunga gede di awal itu, otomatis kan pada akhirnya utang-utang yang berbunga gede itu nanti bakal beres duluan ya, teman. Nah, dengan kita melakukan metode ini, sebenarnya kamu bakal cepet lunas dari semua utangnya bakal lebih cepet ketimbang metode yang pertama. Kemudian, total yang kamu bayarkan akan lebih sedikit karena bunga yang udah lebih gede itu udah di awal kamu pangkas-pangkasin duluan, teman-teman. Jadi nyisanya ke bawah adalah semakin yang utangnya semakin kecil, yang bunganya semakin kecil. Makanya secara matematis ini akan lebih menguntungkan, teman-teman. Nah, cuma kelemahannya adalah kalau misal kita pakai metode avalanche ini, kan ini mungkin gak bakal ada dorongan psikologis, gak bakal ada yang motivasi, gak bakal ada yang seru dan bikin kamu semangat. Terus juga kamu, kalau misal kamu pakai metode ini, karena kamu awalnya nyerang yang bunganya gede dulu, mungkin nanti di awal kamu udah usaha mati-matian tapi belum ada satupun utang yang beres, karena kamu utamain fokusnya di nyerang yang bunganya gede dulu, dan ada kemungkinan kan itu yang nominalnya paling gede ya, teman-teman. Jadi secara jumlah hutangnya bakal lama beresnya, teman-teman. Jadi kayak kamu udah kerja banyak di awal cuman masih belum beres-beres. Nah, tapi keuntungannya ya kamu bakal secara matematis kamu lebih menguntungkan, teman-teman. Kamu pada akhirnya totalnya bakal bayar bunganya lebih dikit ketimbang metode yang pertama ini. Nah, di sini aku udah siapin ya. Ini contoh aja. Kalau misalnya kamu punya, katakan kamu terjerat 3 hutang nih, teman-teman. Kamu punya utang pinjol. Bunga per bulannya 12%. Di sini aku ambil 12% karena katanya kalau pinjol itu kalau nggak salah 0,4% maksimal per hari ya, teman-teman. Berarti kalau 1 bulan katakanlah 12%. Katakan kita punya jumlah utang 30 juta. Kemudian kita punya utang kedua kartu kredit. Bunga per bulannya, setahu aku bunga kartu kredit tuh bisa sekitar 2,5% ya, teman. Cuma aku pribadi aku nggak pernah pakai kartu kredit, jadi aku nggak tahu. Cuma dari yang aku pelajari katanya bisa sekitar 2%. Nah, kita di sini kita tulis aja 3%. Jumlah hutangnya katakan di sini kamu punya 10 juta. Terus yang ketiga kamu punya, katakanlah kamu punya utang ke teman atau ke keluarga, kamu nggak dikenain bunga. Jadi bunga per bulannya 0%, tapi jumlah hutangnya 5 juta. Nah, kalau misalnya kamu menggunakan snowball, ini artinya kamu akan memulai dari jumlah utang yang paling kecil dulu. Berarti kamu akan mulainya dari sini, teman-teman. Kamu akan mulai beresin utang dari teman dulu. Nah, dari sini kan kamu bisa lihat, kamu di awal kamu ngeluarin 5 juta aja, kamu udah berkurang 1 utangnya, teman-teman. Utang kamu hanya tinggal 2. Karena kamu lihat, wah utang kamu udah tinggal 2 nih. Berarti kamu nanti bakal makin semangat untuk menyelesaikan utang-utang lainnya, teman. Itu bakal ada dorongan psikologis buat kamu. Nah, baru kedua kamu hajar yang utang 10 juta ini, bunganya 3%. Nah, tapi pada akhirnya, utang yang 30 juta ini kan bakal kena bunga terus, teman-teman. Nah, itulah kenapa metode snowball ini pada akhirnya bakal menyebabkan kamu bayar bunganya lebih banyak, teman-teman. Karena kamu fokusnya ke utang yang nominalnya kecil dulu. Sedangkan kalau menggunakan metode avalanche, kamu nggak peduli berapapun jumlah utangnya, kamu hajarnya dari yang bunganya paling tinggi dulu. Otomatis di kasus ini kamu bakal hajarnya dari pinjol dulu. Jadi utang kamu beresinnya mulai dari utang pinjol dulu. Nah, dengan kamu melakukan metode ini, kan di awal nih kamu langsung bayar 30 juta. Jadi mungkin kalau kamu nyicil 5 juta per bulan, itu bakal lama banget ya, teman-teman, sampai beberapa bulan baru bisa beres. Nah, mungkin kan orang jadi terdemotivasi, kayak udah lama berusaha tapi masih belum ada satupun utang yang lunas. Utangnya dari awal sampai bulan keberapa masih 3 ya, teman-teman. Sedangkan kalau metode snowball, kamu dari awal udah langsung hilang 1 utangnya, jadi tinggal 2 utang. Kalau kamu menggunakan avalanche, kamu mulainya dari sini, kamu usahain dari beresin bunga yang paling tinggi dulu. Nah, tapi teman-teman, dengan menggunakan metode avalanche ini, otomatis total bunganya bakal lebih kecil ya kan, teman-teman. Karena kamu beresinnya dari utang-utang yang berbunga gede dulu. Kamu mulainya dari sini nih, teman-teman. Nah, jadi demikian ya, teman-teman, keuntungan dan kerugian menggunakan metode ini. Jadi kalau misalnya bisa aku simpulkan, aku bisa tulis di sini, snowball akan membuat kamu makin punya motivasi. Terus kebanyakan orang juga bakal lebih cocok menggunakan metode snowball ini. Di mana metode kamu membereskan dari utang yang nominalnya paling kecil dulu. Kesimpulan kedua, avalanche ini merupakan teknik pembayaran hutang yang sebenarnya lebih bagus, di mana kamu utamain dari beresin utang
utang-utang yang bunganya gede dulu, karena pada akhirnya itu akan membuat total bunga yang dibayar lebih kecil dan utangnya bakal lunas lebih cepat, teman-teman. Karena kamu beresinnya di utang yang bunganya gede dulu. Jadi bunga yang belakangan kamu bayar itu yang bunganya kecil-kecil, jadi nggak gitu kena damage-nya gede di keuangan kamu, teman-teman. Secara matematis ini bakal lebih menguntungkan, cuman secara psikologis nggak bakal sebagusnya snowball. Karena di awal kamu udah berjuang susah payah, berjuang selama beberapa bulan, utangnya masih belum beres satupun ya. Karena kamu beresinnya dari utang yang bunganya paling gede dulu. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman, metode-metode melakukan pelunasan utang ini. Nah, kalau menurut aku pribadi sebenarnya nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Ini disesuaikan lagi dengan kamunya. Apakah kamu tipe yang butuh motivasi? Apakah kamu tipe orang yang nggak perlu motivasi? Kamu bisa tetap konsisten dengan apa yang kamu lakukan. Cuman pada akhirnya tujuannya adalah satu, tujuannya kita harus membereskan semua hutang kita sebelum kita mulai berinvestasi ya, teman-teman. Nah, kalau misal kamu tanya aku pribadi, apakah aku suka ngambil utang? Apakah aku ada utang? Apakah aku utang konsumtif? Nah, kalau aku pribadi sebenarnya aku nggak punya utang sama sekali, karena aku beneran paham ya, teman-teman. Aku beneran bisa membedakan mana yang utang produktif dan mana yang utang konsumtif. Sama aku juga menganut satu prinsip lagi. Prinsip yang aku anut ini adalah the goal is to be rich, not to look rich. Yang artinya tujuan kita adalah menjadi kaya, bukan terlihat kaya. Maka dari itu aku nggak pernah misalnya beli sesuatu untuk supaya kelihatan kaya. Misalnya aku beli jam Rolex supaya aku kelihatan kaya, atau misalnya aku beli mobil mewah supaya aku kelihatan kaya. Sebenarnya bisa, tapi aku nggak melakukan itu. Karena apa? Karena prinsipku tadi, yaitu the goal is to be rich, not to look rich. Jadi aku sebenarnya agak against sesuatu yang kalau misalnya kamu beli cuman dengan tujuan untuk cuman buat gaya. Jadi aku against hal itu ya, teman-teman. Jadi aku nggak gitu suka beli sesuatu untuk keperluan gaya. Kebanyakan semua barang yang aku beli itu sesuai dengan keperluan aku. Dan biasanya aku membeli barang hanya jika aku benar-benar memerlukan barang tersebut. Kalau boleh jujur, aku pribadi aku masih menggunakan baju yang aku beli di tahun 2013. Aku masih menggunakan HP yang aku beli di tahun 2017. HP-nya berarti udah mau 6 tahun. Kemudian aku juga pakai sepatu yang masih 2016 aku belinya. Karena kenapa, teman-teman? Karena bagi aku yang namanya gaya ini nggak gitu penting ya, teman-teman. Maka dari itu semua uangku larinya ke investasi, teman-teman. Semua uangku aku gunakan untuk berinvestasi. Karena bagi aku investasi adalah prioritas utamaku, di mana investasi itu sama aja seperti kita menunda kesenangan sekarang untuk kesenangan yang lebih besar di masa depan, teman-teman. Dan juga dengan berinvestasi itu sebenarnya kita udah membeli waktu di masa depan di mana kita tidak bekerja. Itulah kenapa aku berpegang teguh sama prinsip ini. Jadi aku pribadi aku nggak gitu suka beli barang hanya untuk gaya atau hanya untuk impress orang lain. Biasanya aku beli hanya jika aku benar-benar memerlukannya. Cuman seringnya uangku selalu aku prioritaskan untuk investasi. Dimana setiap aku menerima uang, aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilan tersebut. Itulah yang aku tanamkan di channel ini ya, teman-teman. Channel Investor Habit, yaitu kebiasaan kita dalam berinvestasi. Karena pada akhirnya keuangan kita akan ditentukan oleh spending habits-nya kita, teman-teman. Nah, coba kalau misalnya kamu udah ngirit-ngirit, terus kamu udah cut cost sampai segala macam, sampai udah potong pengeluaran segala macam, tapi kamu tetap nggak bisa menginvestasikan uang, itu berarti kita udah nggak punya cara lain. Cara yang hanya kita bisa lakukan, hanya kita berusaha untuk meningkatkan income kita, teman-teman. Karena pada akhirnya, selain kita main defensif, kita juga harus main ofensif. Defensif artinya kita ngurangin cost, ngurangin pengeluaran. Ofensif artinya kita nyerang ya, teman-teman, atau kita meningkatkan penghasilan kita. Nah, gimana cara kita menghasilkan lebih banyak uang? Ya, itu sebenarnya macam-macam sih. Bisa aja misalnya kamu coba jualan, atau kamu side hustle, atau kamu mau dropship, atau misalnya kamu ngambil lebih dari satu pekerjaan. Misalnya kamu udah pagi sampai malam kerja di pekerjaan pertama, bisa aja di jam setelah kamu pulang kerja kamu ambil pekerjaan kedua. Aku pribadi aku dulu begitu ya, teman-teman. Nyawan pekerja di perusahaan di luar negeri, dari jam 9 sampai jam 6 aku ambil pekerjaan pertama, terus dari jam 7 sampai 10 aku bisa ambil pekerjaan kedua. Jadi dalam sehari aku kerjanya cukup banyak ya, teman-teman. Jadi dari uang yang aku hasilkan dari bekerja di dua tempat itu, terus aku hidup super duper irit, semua uang tersebut aku investasikan, teman-teman. Aku melakukan investasi secara cukup brutal, cukup ofensif. Dengan aku melakukan itu, pada akhirnya aku bisa end up memiliki lebih banyak uang. Dengan aku memiliki lebih banyak uang, otomatis lebih banyak uang yang bisa aku investasikan. Dengan aku menginvestasikan lebih banyak uang, otomatis aku punya lebih banyak passive income dari hasil investasi. Kalau udah punya passive income lebih banyak dari hasil investasi, otomatis bisa kita tuangkan, kita putarkan lagi ke investasi kita. Di tahun depannya kita akan menghasilkan lebih banyak passive income dari aset kita yang semakin bertumbuh ya, teman-teman. Nah, jadi dulu aku seperti itu ya, teman-teman. Aku
punya 2 pekerjaan. Tapi kalau misalnya sekarang, bisa dibilang sekarang aku juga masih 2 pekerjaan sih. Pagi sampai sore sekitar jam 6 aku bekerja di satu perusahaan. Biasanya dari malam ya aku fokus di bikin konten ya teman-teman, dan juga di investasi ini ya teman-teman. Walaupun sebenarnya penghasilan dari pekerjaan utama juga udah cukup, bahkan aku bisa menginvestasikan 80%, tapi aku tetap berusaha untuk produktif ya teman-teman, dimana aku berusaha untuk membangun channel ini supaya channel ini juga bisa membantu teman-teman semua untuk lebih paham akan literasi keuangan ya teman-teman. Nah, jadi mungkin sekian aja video pada kali ini, supaya video yang kepanjangan. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist di channel ini. Di situ aku udah siapin berbagai macam platform investasi yang udah aku review. Kamu bisa pelajari dulu berbagai platformnya, kemudian kamu mulai investasi, mulai bangun kebiasaan nabung kamu, mulai bangun kebiasaan investasi kamu, supaya kamu bisa mencapai tujuan keuangan kamu ya. Kalau kamu pengen lebih paham soal keuangan, juga boleh cek di playlist personal finance. Kemudian bagi kamu yang pengen mulai investasi, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini. Yang menggunakan kode tersebut nanti kamu dapat bonusnya kan pakai buat investasi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.